Teng. Bener, oi. Bab 557, Saudara Jian, Anda akhirnya sampai di sini. Dong Ning sangat marah. Persiapan yang baik untuk resepsi dirusak dengan cara ini, dan suasana hati yang sudah tidak bahagia menjadi semakin tidak bahagia. Saat ini, Li Ruosi turun dari kursi penumpang dengan anggun dan percaya diri, dan memalingkan wajah cantiknya untuk melihat Ji Fei yang berjaga di pintu. Cao Xiong keluar dari ruang tugas dan kebetulan melihat wajah lembut Li Ruosi. Dia menjatuhkan telepon di tangannya ke tanah sambil berbunyi. Cantik, sangat cantik, tampilan yang akan memikat negara. Saat berikutnya, aku akan menghapusnya. Ji Fei, kenapa kamu membiarkan Li Ruosi masuk? Cao Xiong meraung dan berlari menuju Li Ruosi. Memikirkan orang yang memberinya tugas, keringat dingin mulai mengucur di dahinya. Ji Fei melihat penampilan Cao Xiong dan berjalan masuk sambil tersenyum. Namun, dia tenang dan tenang. Dengan Phoenix di sisi Li Ruosi, dia tidak terburu-buru melakukan apapun. Ketika Li Ruosi melihat Ji Fei mendekat, dia berbalik sambil tersenyum, dan matanya bertemu langsung dengan Dong Ning, yang mendekat dengan marah. Itu kamu, mata Dong Ning membelalak, dan dia berteriak dengan amarah di wajahnya. Li Ruosi juga terkejut saat melihat Dong Ning. Dia tidak menyangka bahwa dia juga seorang karyawan Jianghua Group. Namun, dia dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya. Saya memikirkan kemarin dengan jijik. Dong Ning terstimulasi dan dengan cepat menoleh untuk melihat Qi Jun. Bukankah ini wanita yang bersama monyet itu? Cepat bawa dia pergi. Qi Jun bisa melihat dengan jelas sekarang saat dia melihat Li Ruosi, matanya dipenuhi amarah. Meski kejadian kemarin tidak terlalu intens, namun bagi seseorang yang baru kembali dari belajar di luar negeri di Italia, rasanya sangat tidak menyenangkan dibenci oleh orang buta huruf yang baru duduk di bangku kelas 2. Qi Jun melihat Cao Xiong berlari mendekat dan berkata dengan suara rendah, Cao Xiong, tahukah kamu bahwa hari ini adalah hari untuk menyambut ketua baru? Singkirkan orang-orang yang tidak relevan secepatnya. Nadanya kasar dan penuh amarah. Mata Cao Xiong tertuju pada wajah Li Ruosi, dan dia benar-benar mengenalinya sebagai Li Ruosi. Li Ruosi, siapa yang mengizinkanmu masuk? Dia bertanya dengan marah dan meraung keras. Li Ruosi mengangkat alisnya, siapa kamu? Kamu tidak perlu mengkhawatirkanku, keluar dari sini sekarang juga. Patah, begitu Cao Xiong mengucapkan kata-kata ini, Phoenix turun dan mengangkat tangannya dan menamparkan Cao Xiong. Cao Xiong terhuyung, lalu seteguk darah muncrat, dan pipi kanannya membengkak dengan cepat seolah-olah dia baru saja tertiup angin. Darah mengalir dari sudut mulutnya, dan matanya penuh keterkejutan. Gulungan, suara Phoenix bagaikan es, membuat Cao Xiong menggigil dan menakutinya dari segala jeritan yang sampai ke bibirnya. Dong Ning marah, kamu masuk ke perusahaan kami dan memukuli karyawan kami. Saya akan memanggil polisi dan menangkapmu sekarang. Kemarin ada monyet jantan, dan hari ini ada monyet betina. Apakah ini pertemuan monyet? Hubungi polisi, telepon, dan laporkan segera. Patah, Phoenix mendatangi Dong Ning. Tanpa basa-basi, dia mengangkat tangannya dan langsung menamparkan Dong Ning, membuat Dong Ning terbang sejauh 2 atau 3 meter. Ledakan, dia terjatuh dengan keras ke tanah, lalu menjerit. Cao Xiong melihat Ji Fei, Wei Teng dan yang lainnya datang. Ayo, berkumpul, pukul kedua wanita ini sampai mati. Wei Teng dan yang lainnya hendak melangkah maju. Tetapi mata Phoenix membelalak,
Wei Teng dan yang lainnya merasa seolah-olah mereka sedang menjadi sasaran kematian, dan mereka dengan cepat mundur karena ketakutan. "Siapa kamu? Membuat masalah di sini mempengaruhi pekerjaan perusahaan kita. Segera keluar." Melihat bahwa dia tidak bisa tegar, Qi Jun memandang Feng Huang dan berkata, "Dong Ning sudah bangkit dari tanah, dan kebetulan matanya menatap mata Ji Fei. Ternyata kamu, si monyet, benar-benar bekerja sebagai penjaga keamanan. Kenapa aku membiarkan mereka masuk?" Matanya kejam dan penuh amarah. Cao Xiong juga melihat ke arah Ji Fei. Apakah kamu pernah melihat foto Li Ruoxi? Mengapa kamu membiarkannya masuk?" Cao Xiong merasa gugup dan takut ketika memikirkan misinya. "Saya tahu foto Li Ruoxi bahkan tanpa melihatnya." Ji Fei berkata sambil tersenyum. Cao Xiong tertegun dan bertanya dengan nada bingung, "Kamu, apa maksudmu?" Istri, Ji Fei berjalan mendekat sambil tersenyum dan memeluk Li Ruoxi. Wajah Li Ruoxi menunjukkan senyuman bahagia. "Kamu? Apa yang kamu katakan?" Cao Xiong menatap Ji Fei dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan di matanya. "Li Ruoxi sebenarnya adalah istri Ji Fei. Apakah Anda meminta suami Anda untuk menghentikan istri Anda? Bukankah ini perilaku bodoh?" Dia merasa tiba-tiba berdiri di sana seperti orang bodoh, benar-benar terpana. Apakah mereka puas dengan upacara penyambutannya? Jika tidak, saya akan membiarkan mereka melakukannya lagi. Ji Fei mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah Qi Jun, Dong Ning dan yang lainnya dan bertanya. Mendesis, semua orang tersentak. Suara perhatian Ji Fei mencapai telinga semua orang, mengejutkan semua orang. Kalimat berikutnya lebih lugas, ramah. "Siapa yang harus disapa?" Mereka menyambut ketua. "Apakah ini ketuanya?" Karyawan lainnya memandang Li Ruoxi dengan mata gugup dan waspada. Hahaha. Dong Ning tiba-tiba menutupi wajahnya yang merah dan bengkak dan tertawa. Semua orang memandang Dong Ning. "Biarpun kamu takut diusir atau ditangkap polisi, tidak perlu berpura-pura menjadi ketua. Aku suka kesombongan. Sungguh monyet, HMPH. Karena kamu takut, aku akan memanggil polisi sekarang untuk membuatmu terus takut." Kata Dong Ning, hendak menelepon. Saat ini, nada dering ponsel Qi Jun berdering. Ini adalah nada dering yang khusus dibuat untuk pimpinan Tang Xinhao. Qi Jun dengan cepat terhubung, dan suara agung Tang Xinhao datang dari dalam. "Qi Jun, aku lupa memberitahumu nama ketua baru." Ketika Qi Jun mendengar ini, hatinya dipenuhi dengan alpaka Peng Teng. Baru ingat sekarang, tetapi masih memaksakan senyum, dia bertanya, "Direktur Tang, siapa nama ketua baru?" "Li Ruoxi, WHO." Qi Jun langsung bertanya dan memverifikasi dengan keras, sementara matanya sudah menatap Li Ruoxi. Li Ruoxi, ketua grup Ning Hai Li, berdengung. Qi Jun merasa kepalanya tampak besar 2 atau 3, dan tangan yang memegang telepon mulai bergetar. Alpakas yang berlari di hatiku telah berubah menjadi kuda rumput dan lumpur. Tetapi dia memarahi dirinya sendiri, dan dia juga memarahi Dong Ning. Dia bahkan dengan bodohnya mempermalukan ketua. "Apakah Anda mencari kematian? Qi Jun, panggil polisi dan usir ketiga monyet itu." Dong Ning meraung, patah. Qi Jun bahkan tidak repot-repot menutup telepon. Dia bergegas dan menamparkan Dong Ning. "Diam, ah!" Dong Ning berteriak, "Qi Jun, apakah kamu gila?" Qi Jun mengabaikannya sama sekali dan langsung mendatangi Li Ruoxi, membungkus 90 derajat. "Halo, Direktur Li." Ledakan,
Setiap orang yang baru saja mendengar bahwa perkataan Ji Fei berarti ketua, dan yang masih ragu dan menebak-nebak, semuanya terkejut sekarang. Namun, diam-diam mereka senang karena tidak menyinggung Li Ruoxi. Dong Ning menutupi wajahnya yang merah dan bengkak di kedua sisinya, dan menatap Li Ruoxi. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan, dan kegugupan yang tak terlukiskan. Ini ternyata menjadi ketua, berpikir untuk menyinggung Li Ruoxi lagi dan lagi. Apalagi yang bisa dia lakukan selain bodoh. Kemudian saya berpikir tentang bagaimana saya baru saja berteriak bahwa orang lain adalah monyet. Dia merasa hatinya akan tenggelam ke dasar, dia bahkan menyebut ketuanya monyet. Dia merasa seperti monyet yang melompat dan tampil di depan semua orang. Monyet konyol, Cao Xiong, yang berdiri di sampingnya, juga bergoyang dan kepalanya berdengung. Apa yang dimaksud dengan Jian Ge? Mengapa dia membiarkan dirinya menamparkan wajah pimpinan perusahaan? Mengapa Anda meminta pimpinan perusahaan untuk tidak masuk? Didi, pada saat ini, 3 Land Rover hitam yang mendominasi melaju dari luar pada saat yang bersamaan. Saudara Jian, kamu akhirnya sampai di sini. Bab 558. Situasinya tegang. Cao Xiong merasa seperti dia telah bertemu dengan kerabat yang telah lama hilang. Cao Xiong merasa seperti telah bertemu ayah dan ibu kandungnya. Hampir menangis, hampir mati ketakutan, Zizi. Diiringi suara pengereman mendadak, ketiga Land Rover itu tiba-tiba berhenti, berbelok dengan indah, dan berhenti di tempatnya. Pintu belakang mobil di tengah terbuka, dan seorang pengawal berjas hitam melompat keluar. Dia segera membuka pintu penumpang dan meletakkan tangannya di tepi atas pintu, seolah ingin memblokirnya, seolah dia khawatir bahwa orang yang keluar akan memukul kepalanya. Seorang pemuda berusia 20-an perlahan keluar dari mobil. Matanya yang tajam mengamati wajah semua orang, menunjukkan ekspresi arogan. Saat dia melihat ke arah Li Ruoxi, wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan pada awalnya, dan kemudian sudut mulutnya terangkat, menunjukkan ekspresi bangga. Cao Xiong sudah berlari ke sisi pemuda itu. Saudara Jian, ya, maafkan aku. Patah, pemuda Zhou Zijian mengangkat tangannya dan menamparnya. Keluar, dasar sampah tidak berguna. Sedingin es, kejam, wajah Cao Xiong langsung membengkak, dan darah terus mengalir dari sudut mulutnya. Tapi dia tidak berani mengatakan apapun. Sebaliknya, dia menundukkan kepalanya dan menatap Zhou Zijian, patuh seperti budak anjing. Mata Zhou Zijian tertuju pada wajah Li Ruoxi. Grup Jianghua adalah milik keluarga Zhou. Sebelumnya dikelola oleh Tang Xinhao, tetapi sekarang kami ingin mengambilnya kembali. Arogan, penghinaan, dengan tatapan berwibawa yang mengatakan, akulah rajanya. Mendesis. Semua orang di tempat kejadian tercengang lagi, melihat ke arah Li Ruoxi dan kemudian ke perusahaan. Mereka telah mendengar sedikit tentang situasi masa lalu perusahaan, terutama pada konferensi pers kemarin. Hampir semua orang mengetahui tentang Tang Xinhao dan Yi Qiuan. Sekarang ketika keluarga Zhou mengambil kembali perusahaan tersebut, apa yang akan terjadi dengan perusahaan yang dibeli Li Ruoxi? Dong Ning yang baru saja marah dan putus asa mendengar perkataan Zhou Zijian dan merasa bahagia seperti bibit kering yang akhirnya menunggu hujan. Dia menarik napas dalam-dalam dan memandang Zhou Zijian. Wanita ini pembohong. Dia pasti memperoleh perusahaan itu secara ilegal. Pembohong ini harus ditangkap. Setelah mengatakan itu, dia menoleh ke arah Li Ruoxi. Kalian bertiga monyet, tunggu saja, saat polisi membawamu pergi nanti, kamu akan tahu monyet macam apa kamu ini.
Haha, Dongning tertawa gembira. Qi Jun juga merasa khawatir di dalam hati. Mendengar kalimat ini, dia sepertinya melihat harapan. Dia berjalan cepat dan melihat ke arah Zhou Zijian. Saya adalah Direktur Departemen Sumber Daya Manusia perusahaan. Saya tidak tahu siapa ketuanya. Dari Departemen Sumber Daya Manusia perusahaan sekarang. Saya yang bertanggung jawab untuk sementara. Tidak tahu siapa mereka. Qi Jun dengan cepat menjauhkan diri dari hubungan itu. Kepala keluarga Zhou dapat menduduki istri Tang Xinhao, Yi Qiuan selama bertahun-tahun, tetapi Tang Xinhao menahannya secara diam-diam, jadi dia pasti orang yang sangat berkuasa. Dan melihat Zhou Zijian dan yang lainnya sekarang, mereka juga adalah orang-orang yang sangat mendominasi. Jika dia tidak mampu menyinggung perasaannya, dia akan segera menyukai mereka. Zhou Zijian sangat puas dengan penampilan Dongning dan Qi Jun dan berkata dengan ringan, "Saya tahu semua yang Anda katakan." "Terima kasih, Saudara Jian." Kedua pria itu juga meniru Cao Xiong dan berteriak dengan cepat. Zhou Zijian mengabaikannya dan memandang Li Ruoxi. "Kamu boleh pergi sekarang. Keluarga Zhou kami akan mengambil kembali perusahaan dan semua orang akan bahagia. Saya tidak ingin sesuatu yang tidak menyenangkan terjadi." Ancaman ringan, sindiran, para karyawan di tempat kejadian yang sudah condong ke arah Ji Fei dan Li Ruoxi langsung tetap netral lagi dan pura-pura tidak mendengar. Ji Fei memandang Zhou Zijian. "Keluarga Zhou Mu ingin mengambil kembali perusahaan itu, kan?" "Kanan." Zhou Zijian berbicara dengan sangat santai, dan bahkan mengangkat tangannya untuk melihat kuku jarinya, seolah ingin melihat mana yang belum diperbaiki. Pengawal yang baru saja mengantarnya segera memasang gunting kuku emas di tangan Zhou Zijian. Klik, Zhou Zijian dengan lembut memotong kuku jari telunjuknya dan memandang Ji Fei dengan santai dan menghina, "Saya tidak punya banyak waktu." Sudut bibir Ji Fei terangkat. "Oke, 10 miliar, beli kembali perusahaan itu." Klik. Suara Zhou Zijian yang memotong kukunya untuk kedua kalinya terdengar sedikit keras, dan tubuhnya bahkan sedikit bergoyang. Dalam sekejap, beberapa orang sudah berada di depan Ji Fei dan yang lainnya, dengan mata dingin dan mendominasi. "Saya tidak suka diancam, dan saya tidak suka diberitahu tidak." Zhou Zijian berkata dengan ringan, nada suaranya masih tenang. Tapi niat membunuh melonjak. Tampaknya lain kali dia berbicara, dia akan langsung memukuli Ji Fei dan yang lainnya sampai mati. Karyawan di lokasi mulai mundur satu demi satu. Li Ruoxi memandang Ji Fei. Phoenix hendak melangkah maju, tapi Ji Fei menghentikannya dan malah melihat ke pintu. Diiringi sederet klakson mobil, sebuah mobil Lincoln yang terbentang melaju masuk, disusul 7 atau 8 mobil. Zhou Zijian, yang awalnya mengira bahwa tekanan telah mencapai tingkat yang efektif, melihat mobil-mobil itu berhenti, matanya dingin dan dipenuhi amarah. Saat ini, pintu mobil terbuka, dan seorang wanita melompat keluar dari kopilot, membuka pintu kanan kursi belakang, dan melakukan tindakan yang sama seperti bawahan Zhou Zijian tadi. Namun, dibandingkan dengan pria Zhou Zijian, gerakan wanita tersebut lebih lembut dan bahkan memperlihatkan pesona feminin, menarik perhatian banyak pria. "Akasaka-kun, kita sudah sampai." Wanita itu adalah Anzai Rika, dan dia berkata dengan sopan kepada Akasaka. Akasaka turun dari mobil dan melirik ke arah Jianghua Group dengan ekspresi jijik di wajahnya. Itu hanyalah perusahaan biasa, bahkan bukan perusahaan besar. Namun, memikirkan tugas yang diberikan oleh Zhou Fenghua, dia harus menyelesaikannya.
Matanya tertuju pada wajah Ji Fei. Ji Fei, bisakah kamu menjual perusahaanmu? Aku ingin membelinya. Lugas dan jelas. Singkat kata, gunung berapi yang mulai melonjak itu seketika pecah. Lalu magma mulai menyembur keluar. Zhou Zijian menatap Akasaka dengan mata marah. Ketika Akasaka melihat Zhou Zijian, dia tidak memperhatikan. Dia masih menatap Ji Fei dan berkata, ajukan penawaran, jangan buang waktu. Dia mengatakannya dengan mudah, dan sepertinya dia tidak ingin mengatakan sepatah kata pun kepada Ji Fei. Mata Ansi Lixiang menatap Ji Fei dengan penuh niat membunuh dan bahkan kebencian. Jual, 10 miliar, siapapun yang membelinya dari kalian berdua akan menjualnya, atau bahkan memberikan harga tinggi. Ji Fei sepertinya tidak merasakan krisis dan bercanda sambil tersenyum. Akasaka melirik Zhou Zijian. Apakah kamu ingin membeli Jianghua Group? Dia bertanya terus terang, dengan sedikit peringatan. Kemarahan Zhou Zijian telah muncul, dan dia menantang seseorang untuk merampok properti keluarga Zhou-nya. Bagaimana jika dia tidak ingin mati? Aku tidak ingin mati, keluar dari sini. Melihat Akasaka, suaranya tajam dan mematikan. Akasaka jelas tidak menyangka Zhou Zijian begitu mendominasi. Dia tertegun sejenak. Setelah terkejut sesaat, dia berkata, saya membeli grup Jianghua. Beritahu mereka apa artinya menyombongkan diri. Klik. Zhou Zijian memotong kuku jarinya lagi. Memandang pengawal di sampingnya dan berkata dengan ringan. Suara mendesing, pengawal itu bergegas menuju Akasaka. Suara mendesing, pintu mobil yang ditumpangi Akasaka tiba-tiba terbuka, dan belasan sosok bergegas keluar dalam sekejap, sudah berdiri di depan para pengawal. Kedua belah pihak situasinya tegang, bersambung.